Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diantasya, NPM 19-13678 dari Prodi Pendidikan Matematika 2019B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian RAM. Lanjut saja kita simak ke videonya. Baik, yang pertama adalah tentang RAM. Nama saya Diantasya, NPM 19-13678. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika 2019B. Yang pertama, mengenai tentang sejarah RAM. Sejarah RAM yaitu ditemukan pertama kali oleh Robert Dennard pada tahun 1968 dan dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt, diproduksi hingga bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Dan RAM ini lebih diproduksi daripada penemuan komputer atau PC. Yang kedua, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Fungsi RAM yaitu penyimpanan data sementara. Jadi ketika kamu menyimpan data itu, RAM itu bekerja secara tersimpan dan terbaca secara otomatis di laptop kalian. Jadi yang ketiga slide-nya, sejarah RAM. Tahun 1834, Charles Babbage itu mengembangkan pemikiran tentang analytical agents, yang mana itu merupakan cikal bakal komputer. Perangkat ini bisa memakai memori baca berupa postcard. Dan 1932 itu Gustav membuat memori yang sederhana di Australia. Dan yang ketiga, tahun 1936 itu Konrad Zuse mematenkan memori mekanik digunakan di dalam komputer. Memori ini berdasarkan pada sliding bagian logam. Pada tahun 1939, Helmut itu membuat memori prototipe dengan memakai lampu neon. Tahun 1942, The Atanasoff Berry Computer mempunyai 60 bit kata-kata, 50 memori berupa kapasitor, dan dipasang pada 2 drum bergulir. Tahun 1947, Frendix itu mematenkan penemuan dengan menggunakan memori inti magnetik. 1970 itu menciptakan DRAM dan 1987 menciptakan tentang fastback mode DRAM. 1995 itu menciptakan tentang EDORAM, dan 1996 sampai 1997 Kingston itu membuat sebuah modul memori yang bisa bekerja kecepatan bus yang sama frekuensinya dengan prosesor. Macam-macam RAM. Yang pertama, DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan semikonduktor di mana memiliki kecepatan yang tinggi dibanding dengan EDORAM, dan kepadatannya cukup tinggi. Frekuensinya bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Bentuknya seperti gambar di PPT. Slide selanjutnya, macam-macam RAM. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi dibanding jenis RAM lainnya, yaitu 100 sampai 133 MHz. RAM ini digunakan pada tahun 1996 hingga 2003. Ciri-ciri RAM ini terdapat 2 celah di bagian kakinya. RAM ini diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori hingga 16 megapiksel hingga 1 GB. Yang ketiga, macam-macam RAM. Yang pertama, RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Gambarnya seperti di PPT. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 Mbps per second. Pada tahun 1997 itu kecepatannya 70 Mbps dan 1998 1,6 Gbps.
Tak heran RAM ini dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Platinum 4 untuk keperluan perangkat gaming. Slotnya 184 pin. Jadi yang keempat SRAM atau Static Random Access Memory. Gambarnya seperti di atas. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. Yang kelima, EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995, mempunyai slot memori 72 pin, bentuk komponennya ini lebih panjang. Tak heran RAM ini cocok dipasang pada semua komputer. Dan yang keenam, FPM DRAM, mampu mencapai kecepatan transfer maksimum sampai 176 Mbps dengan CCL2 serta berfungsi baik dalam frekuensi 16 MHz sampai 66 MHz. Bersifat memori dinamis yang mengakses barisan RAM dengan cepat tanpa harus menetapkan barisan tersebut secara menerus. Flash RAM, jenis flash RAM termasuk memori dengan kapasitas rendah yang digunakan pada perangkat TV, mainan anak, printer, atau ponsel lama. Flash RAM bisa dikatakan sebagai memori data di dalam data ditulis dan dihapus. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chips ini memberikan performa video yang baik, mengurangi tekanan pada CPU. DDR SDRAM itu jenis menjadi satu kecepatan lebih tinggi dari jenis RAM lainnya. RAM ini mampu memiliki memori sebesar 184 pin, berdaya listrik yang rendah, dan karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis cukup ini cukup besar hingga mencapai 4 GB per chipsnya. Lalu untuk slide berikutnya itu mengenai tentang SODIMM Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini merupakan memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR-AM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Spesifikasi dan jenis terbaru RAM. Yang pertama, RAM DDR1. Itu sudah dijelaskan di PPT, sudah ada gambarnya juga. Yang kedua, DDR2, gambarnya sudah ada. Tipe modulnya itu Dual Inline Memory Module. Chips memorinya BGA atau Bulk Grade Away. Terus kecepatannya sama tipe memorinya sudah dijelaskan. Jumlah pinnya 240 pin. Voltasenya 1,8 volt. Jumlah nodes-nya itu 1. Jenis kapasitasnya 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Lalu untuk slide berikutnya itu mengenai spesifikasi RAM DDR3. Spesifikasi RAM DDR4, tipe modulnya itu Dual Inline Memory Module, chips memorinya 90 nanometer, kecepatan dan tipe memorinya sudah dijelaskan, jumlah pinnya 288 pin, voltasenya 1,2 volt, jumlah nodes-nya 1 dan kapasitasnya 4-16 GB. Untuk gambarnya sudah tertera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam presentasi kali ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.